Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat Pak Dokter. Kali ini Pak Dokter tidak bertualang, tidak pula jalan-jalan, tapi ini Pak Dokter akan memberikan suatu ilmu ya, boleh dikatakan seperti itu. Tapi bukan ilmu gaib, bukan ilmu santet ya, atau ilmu-ilmu pedukunan, tapi adalah ilmu tentang kesehatan. Pada kesempatan kali ini Pak Dokter akan menjelaskan mengenai apa itu prambusia. Karena di beberapa hari yang lalu di Kabupaten Lebong kami disibukkan dengan penilaian dari Kementerian Kesehatan terhadap Kabupaten Lebong untuk mendapatkan sertifikat bebas prambusia. Jadi ikuti terus channel Pak Dokter, dapatkan ilmunya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen channelnya. Serta apabila channel ini bermanfaat dan bisa juga dimanfaatkan oleh orang lain, silakan share video ini seluas. Prambusia yang kita ingat adalah anak kecil ya usia-usia di bawah 15 tahun, kemudian mungkin tangan, kaki ya, badannya itu penuh dengan koreng ya. Jadi kata kunci dari prambusia ini adalah koreng. Nah, seperti apa penyakit prambusia itu sendiri? Nah, ini akan Pak Dokter jelaskan satu persatu. Jadi penyakit prambusia itu adalah penyakit yang menular melalui kontak langsung antara kulit dengan kulit yang disebabkan oleh suatu bakteri yang hampir sama dengan penyebab sifilis, yaitu Treponema pertunae. Yang umumnya gejalanya adalah seperti koreng, artinya ada lesi di kulit ya, kemudian bisa lesinya kemudian pecah ya, berisi nanah, kemudian timbul krusta atau keropeng-keropeng yang mengeras di sekeliling lesinya itu. Bahayanya apa sih prambusia? Kalau dengan koreng biasa kan mungkin sudah diobati, kemudian sembuh sendiri atau bisa sembuh sendiri juga, tapi waktunya lama. Nah, ya prambusia ini yang lebih bahayanya adalah dia bisa menyerang jaringan tulang, baik itu tulang rawan ataupun tulang keras, sehingga akan menyebabkan suatu deformitas atau perubahan bentuk ya, atau kecacatan apabila nanti jaringan tulang sudah diserang oleh prambusia itu sendiri. Bicara eradikasi, bahwa negara kita Indonesia ini sedang berupaya untuk mengeradikasi atau sudah memutus mata rantai penularan serta menghilangkan angka kesakitan atau angka kasusnya itu dihilangkan dari negara kita ini. Kemudian apa aja sih upayanya untuk eradikasi ini? Ya, ini salah satunya adalah memastikan semua daerah itu bebas prambusia, yang ditandai dengan adanya sertifikat prambusia yang didapat oleh setiap daerah, yang menunjukkan bahwa mungkin di 6 bulan atau 1 tahun belakangan ini tidak ada kasus satupun. Sehingga apabila ada satu kasus, maka itu akan bisa menyebabkan kejadian luar biasa pada suatu daerah tersebut. Apa upayanya apabila ada satu kasus di wilayah kita? Misalkan di wilayah kita ini sudah 6 bulan lebih atau hampir 1 tahun tidak ada kasus, tiba-tiba ada satu kasus muncul. Apa upaya kita? Nah, upaya kita adalah melakukan pengobatan kepada individu yang mengalami sakit, memastikan apakah ini termasuk kasus prambusia atau tidak, dan apabila ternyata hasil pemeriksaan RDT-nya memperlihatkan hasil yang positif, maka kita berkesimpulan ini adalah kasus prambusia. Sehingga masyarakat di sekitar individu yang sakit itu juga harus mendapatkan penanganan, yaitu pencegahan. Ya, itu adalah dengan cara
POPM atau pemberian obat pencegahan massal ya. Apa obatnya? Ya, sekarang kita sudah masuk ke pengobatan. Apabila ada kasus prambusia, maka obat yang diberikan adalah antibiotik, yaitu azitromisin dengan dosis 30 mg per kilogram berat badan. Bagaimana dengan pemberian obat pencegahan massal? Apakah obatnya sama? Obatnya sama, yaitu azitromisin dengan dosis 30 mg per kilogram berat badan. Atau bisa dibagi dalam kategori umur. Masyarakat dalam pengobatan prambusia ya, atau dalam pencegahan prambusia POPM, apakah semua masyarakat itu harus mendapatkan obat? Ya, jawabannya ya. Jadi semua masyarakat mulai dari umur 2 tahun sampai umur 69 tahun itu semuanya wajib mendapatkan obat pencegahan, kecuali ada beberapa kondisi yang tidak dibolehkan untuk mendapatkan obat jenis antibiotik tersebut, yaitu pada ibu hamil, kemudian pada individu yang mengalami sakit berat, atau orang dengan riwayat alergi obat-obat tertentu atau obat terkait ya, seperti antibiotik, khususnya azitromisin. Nah, jadi kalau misalkan nanti di suatu daerah melakukan POPM atau pemberian obat pencegahan massal, maka semua masyarakat di situ mulai dari umur 2 tahun sampai 69 tahun semuanya dapat diberikan obat azitromisin. Bagaimana sih pencegahan prambusia? Nah, karena prambusia ini adalah suatu penyakit kulit yang menyerang, yang berkaitan dengan hygiene atau kebersihan, maka daerah-daerah yang paling sering banyak kasus prambusia adalah daerah-daerah yang bisa dikatakan daerah-daerah kumuh ya, atau daerah-daerah yang kotor, atau daerah yang sedikit memiliki air. Nah, jadi bagaimana cara pencegahannya? Yaitu setidaknya adalah meningkatkan kualitas kebersihan badan atau hygiene, kemudian membiasakan untuk mencuci tangan, kemudian mandi mungkin minimal 2 kali atau 3 kali sehari ya. Kemudian upayakan tidak berkontak langsung dengan orang-orang yang memiliki koreng. Nah, itu yang penting ya. Jadi kalau misalkan ada anak-anak atau ada keponakan atau siapa aja lah, kalau misalkan ada yang memiliki koreng, itu upayakan atau berikan edukasi supaya jangan bersentuhan langsung dengan korengnya tersebut. Kenapa prambusia banyak terjadi pada anak-anak? Itu tadi, karena mereka tidak menyadari bahwa apakah penyakit tersebut menular atau tidak. Mereka menganggap mereka adalah kawan main gitu kan. Kemudian mereka juga berkelompok, mungkin di sekolah atau di pengajian atau di klub-klub bermain lainnya, sehingga terjadi kontak langsung yang dengan waktu yang cukup panjang. Ingat ya, jadi prambusia ini ada fase-fase menular ya, fase infeksiusnya, yaitu pada saat terjadi pecahnya lesi yang ada di kulit ya, kemudian cairan eksudatnya itu keluar atau nanah itu keluar, kemudian cairan itu bisa menempel mungkin di alat tulis, mungkin di mana, kalau misalkan pasiennya memegang korengnya, kemudian tangannya ini menyentuh bagian benda lain, ini juga bisa menjadi sumber penularan. Maka sangat hati-hati sekali kita apabila ada yang kita curigai sebagai kasus prambusia, maka harus diobati dengan tuntas, setuntas-tuntasnya, dan
memutus mata rantai supaya tidak terjadi penularan atau sebagai sumber penularan. Pokoknya pesan Pak Dokter, tingkatkan kebersihan diri, terutama kebersihan badan, kemudian cuci tangan pakai air mengalir dan sabun, kemudian mandi minimal 2 atau 3 kali sehari dengan air bersih, dan selalu makan makanan yang bergizi supaya badan kita sehat, kuat, dan yang pasti kita terhindar dari penyakit prambusia. Baiklah, itulah pada kesempatan kali ini Pak Dokter bagi-bagi sedikit ilmu, semoga bermanfaat, dan jangan lupa ikuti terus kuliah-kuliah singkat atau bagi-bagi episode bagi-bagi ilmu. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jangan lupa subscribe Petualangan Pak Dokter.